Halo semuanya, baik lagi nih di Tipcast, podcast paling seru dari Teknik Informatika Unpas. Dengan saya Fitriani yang bakal nemenin kalian semua pada obrolan kece hari ini. Dan cekidot, kita kedatangan tamu super keren dari dunia beasiswa nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsan Nurjaman dari penerima JFLS tahun 2023. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin habis-habisan soal peluang beasiswa yang bisa kalian incar. Seberapa penting sih dapetin beasiswa itu dan program-program keren buat ngembangin diri kalian. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena bakal banyak info juicy yang sayang banget kalian lewatin. Let's go! Oke, langsung aja nih Kang. Sebenarnya apa sih JFLS itu? Jadi JFLS itu adalah suatu program unggulan dari pemerintah Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu seperti D3, D4, S1, S2, bahkan sampai S3 pun juga ada. Nah, jenis-jenis beasiswa di JFLS ini yang ditawarkan ini apa aja? Nah, untuk jenis-jenis beasiswa ini tuh tadi kan sudah disebutkan ya jenjangnya. Nah, kalau untuk jenis pendaftarannya itu ada dari jenis beasiswa dari keagamaan, dari olahraga juga ada, prestasi dan non prestasi juga ada. Gitu, wah keren banget ya. By the way, Akang tahu info beasiswa ini tuh dari mana? Jadi saya mendapatkan informasi beasiswa ini dari teman saya yang mendapatkan informasi tersebut bersumber dari Instagramnya. Ketika saya mendapatkan informasi tersebut, saya juga langsung cek ke Instagram official JFLS-nya terlebih dahulu. Baik. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk pengalaman Akang dalam proses seleksi ini bagaimana? Atau ada yang bikin Akang merasa ingin menyerah dalam mendaftar beasiswa ini? Jadi, tantangan terbesar bagi saya itu adalah saat pemberkasan. Kenapa? Karena pada saat pemberkasan, apabila ada salah satu saja berkas yang kurang, maka itu akan langsung dinyatakan gagal, seperti itu teh. Nah, itu juga salah satu kesalahan yang perlu para mahasiswa ini perhatikan ya Kang ya? Ya, karena saat waktu peserta kebanyakan pendaftar itu kebanyakan kesalahannya itu pada saat pemberkasan. Kang, menurut Akang seberapa penting sih beasiswa JFLS ini bagi karir Akang? Oke. Bahkan gak JFLS aja ya, mungkin secara keseluruhannya beasiswa. Beasiswa itu penting bagi orang-orang yang ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Karena apa? Karena yang pertama yaitu untuk membantu ekonomi orang tua. Yang kedua yaitu fasilitas yang diberikan oleh yang memberikan beasiswa tersebut. Karena benefit-benefitnya itu tentunya sangat banyak ya. Seperti kayak memberikan fasilitas untuk pengembangan diri, itu juga hal yang tidak terlupakan lah. Kalau dari sisi jaringan, gimana sih Kang membangun komunitas? Untuk komunitas JFLS di kita itu, jadi kita dibagi secara regional atau domisili. Karena domisili saya di Cianjur, maka saya masuk ke JFLS wilayah Kabupaten Cianjur. Nah, di sana juga terdapat kayak mahasiswa dari berbagai universitas dan jurusan. Nah, di sana juga kita bisa berbagi informasi-informasi tentang gimana kuliah mereka atau apa sih keuntungan yang mereka dapat apabila kita bekerja sama dengan mereka, seperti itu. Selama jadi penerima beasiswa, program atau kegiatan apa sih yang paling berkesan buat Akang? Nah, baik. Tentunya sebagai penerima beasiswa kita juga punya tanggung jawab ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, di JFLS tersendiri memiliki program-program unggulan. Itu setiap tahunnya pasti berbeda. Nah, pada saat waktu tahun 2024, JFLS mengadakan program pengabdian masyarakat. Nah, yang dimana pengabdian masyarakat ini untuk komunitas JFLS Kabupaten Cianjur yaitu mengadakan seminar entrepreneurship di wilayah Kabupaten Cianjur Selatan, seperti itu. Gitu. Kang, kalau dipikir-pikir gimana sih beasiswa JFLS ini bisa berdampak kepada Akang? Untuk benefit bagi diri saya pribadi yaitu tentunya dari bantuan biaya pendidikan ya, itu sangat
membantu saya sekali dalam kehidupan sehari-hari selama perkuliahan. Tidak membantu saya juga, tapi membantu orang tua saya juga. Tidak hanya bantuan biaya pendidikan, tapi JFLS juga memberikan kayak wadah untuk kita berkembang seperti dalam program-program yang akan mereka laksanakan. Tidak hanya sekarang, mungkin nantinya juga akan mengadakan program-program yang lebih bermanfaat seperti itu. Buat yang masih ragu-ragu nih Kang, boleh dong tips and trick buat lolos beasiswa JFLS. Tips and trick nih ya. Kalau tips and trick mungkin tidak terlalu yang gimana, tapi yang kalau untuk JFLS itu difokuskannya dalam pemberkasan, karena kalau untuk JFLS ini tidak ada sesi wawancara, jadi hanya berfokus pada pemberkasan. Ketika pemberkasan sudah selesai, kita hanya menunggu pengumuman diterima atau enggaknya ya. Nah, yang terakhir nih Kang, pesan yang pengen Akang sampaikan buat listener kita. Pesan terakhirnya mungkin apabila kita mempunyai peluang lah, jangan buat kita lewatin gitu. Misalkan ada melihat peluang, apa salahnya sih kita buat coba gitu. Lebih baik mencobalah daripada enggak sama sekali. Nah, seperti itulah. Ya berarti tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu kita merasa insecure ya, karena mungkin belum mempunyai pengalaman atau hal dalam. Baik Kang, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, kita akan memberikan simbolis untuk Kang Marsha selaku penerima beasiswa JFLS berupa plakat. Makasih banget Kang Marsha udah mau berbagi cerita dan pengalaman inspiratif. Berarti untuk podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk menyempatkan waktu untuk hadir di Tipcast kali ini. Dan juga untuk para viewers, terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian ya. Dadah.